Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Muhammad Nur Alfian, C1018116, mahasiswa KKN Mandiri Unit Periode 94 dari kelompok 7. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi di masa pandemi ini, yaitu cara mengelola keuangan yang efektif di masa pandemi COVID-19. Nah, bagaimana caranya? Mari kita bahas. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan besar di berbagai bidang kehidupan. Mayoritas bisnis mengalami penurunan omset, bahkan tak sedikit karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK karena perusahaan tidak mampu bertahan melewati krisis ekonomi. Hal-hal tersebut membuat kita harus lebih cermat mengatur keuangan saat pandemi sehingga kebutuhan pribadi dan rumah tangga tetap terpenuhi. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus mengetahui cara mengelola keuangan. Pandemi yang membuat berbagai hal menjadi sulit dalam beberapa waktu kebelakang, menuntut kita untuk bisa lebih efektif dalam mengelola keuangan. Jika tidak bisa mengaplikasikan cara mengelola keuangan, hal ini akan berpotensi membuat kita kesulitan dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Nah, yang pertama itu, pahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Terkadang kita malah mengalokasikan dana lebih banyak bukan pada kebutuhan tapi keinginan. Padahal banyak dari keinginan kita yang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan. Contohnya seperti membeli fashion terbaru, gadget terkini, liburan, hingga barang-barang lainnya yang bersifat sekunder dan tersier yang bisa memakan dana tidak sedikit. Semua hal tersebut tidak dilarang untuk dipenuhi, yang artinya kita boleh mengalokasikan dana untuk hal-hal tersebut setelah kebutuhan primer kita terpenuhi, seperti kebutuhan untuk hidup sehari-hari seperti makan, transportasi, ataupun cicilan rumah. Jadi, cara mengelola keuangan yang pertama perlu kita lakukan adalah pahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Penuhi dulu kebutuhan utama, baru alokasikan keuangan untuk keinginan pribadi yang lainnya. Ya, untuk yang kedua, hitung seluruh pendapatan. Ini penting dilakukan agar kita bisa membagi alokasi penghasilan yang kita miliki ke kebutuhan yang harus kita penuhi. Ingat, yang pertama harus dipenuhi adalah kebutuhan yang bersifat primer. Dengan menghitung seluruh pendapatan, cara mengelola keuangan menjadi lebih mudah. Dan yang ketiga, buat daftar pengeluaran prioritas bulanan. Dengan membuat daftar pengeluaran prioritas bulanan ini, alokasi dan pengeluaran dana menjadi lebih tertata. Selain membantu cara mengelola keuangan, daftar ini akan menjadi pengingat bahwa kebutuhan prioritas harus terpenuhi terlebih dahulu, baru kemudian bisa dialokasikan untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Yang keempat, siapkan dana darurat. Banyak hal yang tiba-tiba saja terjadi di luar rencana kita. Contohnya yaitu musibah seperti kecelakaan, PHK, hingga krisis ekonomi yang berskala besar. Atau juga kondisi sulit karena pandemi seperti sekarang. Apabila salah satu dari hal tersebut terjadi, maka sumber penghasilan kita bisa saja terganggu. Bahkan bisa lebih buruk dari itu. Saat itulah manfaat memiliki anggaran dana darurat bisa dirasakan. Untuk itu, kita harus mempersiapkan dana darurat. Caranya, selain untuk kebutuhan pokok, sisihkan sebagian dari penghasilan kita setiap bulan untuk dana darurat. Yang kelima, hindari pembelian dengan sistem cicilan. Di saat kondisi pandemi seperti saat ini, berhemat dan menyimpan stok uang jauh lebih penting daripada membeli sesuatu yang bersifat tersier. Meski kita sudah memiliki tabungan atau dana darurat untuk membeli hal ini, lebih baik jika kita menunda keinginan tersebut sampai masa krisis selesai. Cara mengelola keuangan ini bisa kita lakukan juga dengan cara menjauhkan atau menyimpan terlebih dahulu kartu kredit atau apapun yang bisa memicu keinginan untuk berbelanja. Yang keenam, alokasikan untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Selain mengalokasikan penghasilan untuk dana cadangan atau darurat, kita juga perlu mengalokasikan penghasilan untuk keperluan di luar kebutuhan rutin, antara lain pengeluaran untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Ketiganya termasuk dalam cara mengelola keuangan yang baik. Ketiganya memiliki manfaat yang tidak sedikit. Asuransi bermanfaat untuk melindungi diri dari biaya kesehatan, sementara investasi bisa digunakan sebagai tabungan jangka panjang, sehingga uang yang kita miliki tidak habis begitu saja. Untuk tabungan, seperti kita ketahui,
jas berguna untuk keperluan saat ini dan masa depan. Penghasilan yang kita simpan di tabungan bisa digunakan untuk pengeluaran sehari-hari ataupun keperluan mendadak. Nah, saat untuk memutuskan untuk menabung, kita harus mengetahui tempat terbaik untuk menyimpan uang yang kita miliki, yakni bank. Menabung di bank selain memiliki beberapa keuntungan juga menjamin keamanan yang kita miliki. Selain itu, dengan menabung di bank, pengeluaran keuangan kita bisa lebih mudah terpantau dan terkontrol. Terima kasih. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.